Oh, nih. Itu bisa langsung dimakan nggak sih? Bisa. Bisa aja. Ayo. Assalamualaikum Oh. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih salam. Baleninya luar biasa. Ada padahal wingi mau beda di video nih dari pas nang TikTok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ditemani Mbak Juni. Kita akan melihat budidaya lebah kelanceng. Nah, ini jarang diketahui oleh masyarakat ya, bahwa penghasilan tambahan untuk masyarakat dengan memelihara ini sangat mudah. Ini tinggal ditaruh rak-rak seperti ini. Terus kemudian memang kita nanti harus menyiapkan bunga-bunga sebagai sumber bahan madu. Bunga apa itu, Mas? Bunganya apa? bebas, yang penting yang paling disuka nggak kira-kira? Ada bunga santos, bunga dombea. Mana? Nanti bisa dilihat nanti di ya? Nanti di sebelah situ ada, nanti kita bisa lihat. Ini lebahnya seperti ini. Ini namanya lebah apa? Nah, lebah kelanceng. Kelanceng. Mirip semut ini, ya? Mirip telur. Semut. Nah, ini bahan madu, bakal jadi madunya ini. Tempatnya mungkin ya? Iya. Tempatnya juga simpel ya? Iya. Ini bikin sendiri? Bikin sendiri. Ini sengaja saya sekat. Tapi biar, ini enggak ada sekatnya? Nah, ini enggak disekat, nanti bercampur. Oh. Dalam satu koloni, ini terbagi ratu hanya ada satu. Ratu? Ya, ketua. Oh. Pemimpin di sini hanya ada ratu satu. Kemudian ada pasukan pekerja. Ini pasukan yang ratu tuh yang mana? Ratu sebentar. Nggak kelihatan ya, yang gede. Ratu biasanya lebih besar, tapi biasanya kalau siang nggak sembunyi. Nanti kalau malam biasanya dia bertelur. Karena ratu munculnya setiap malam. Iya. Kalau pagi itu kolonialnya yang keluar. Oh iya sih. Tapi nggak dikasih makan di dalam ini? Orang kan harus alami. Oh harus alami. Berarti mereka makannya apa? Bunga. Bunganya nemplok sendiri ke bunga. Iya, terus nyari nanti ke bunga. masuk lagi. Masuk dari dia menghisap kembangnya nektar kan? bunga. Iya, terus masuknya lagi ke sini. Nah, ini lewat lubang-lubang kecil ini. Oh iya, ada lubangnya. Jadi teman-teman, nanti itu mereka keluarnya terbang sendiri nih. Nah kayak gini nih. Mereka tuh keluar sendiri, terus nyari makanannya sendiri, terus balik lagi ke situ kalau udah kenyang. Oh, jadi tempatnya dibikin kolong-kolong kayak gini buat mereka keluar masuk. Ini udah banyak. Wow, ini udah banyak teman-teman tuh. Ini ya, madunya sebelah sini ya. Ini telur. Ini telurnya nanti dibuang atau gimana? Iya, telurnya biarin. Ini madu di depan. Ternyata kita upayakan disekat, tapi nah ini tetap ada madu di sini. Ternyata di sini juga banyak nih. Oh, campur sama telurnya ya? Iya. Tapi nggak masalah kan? Nggak masalah. Ini nih, kelaceng. Lebah kelaceng. Ini udah berapa tahun ya Mas usaha ini? 2 tahun. 2 tahun ini ya? 2 tahun. Banyak yang tidak tahu sih, satu botolnya ini masih bisa saya jual 250. Wow, 250 teman-teman. Modalnya kira-kira tuh banyak nggak sih? Modalnya sebenarnya untuk tahap awal ya, kita nyari di bambu rumah-rumah itu. Ini apa nih lebahnya? Oh, lebahnya. Ini dulunya dari bambu, kemudian kita, nah ini dari bambu seperti ini. Oh, di dalamnya? Biasanya di dalamnya? Ada. Nih, ini kan. Oh, bambu yang sudah itu ya? Bambu yang sudah tua-tua itu. Awalnya dari situ? Kemudian kita masukkan dalam kotak budidaya. Ya, tujuannya dulu ya? Biar panennya lebih mudah. Oh, iya. Berarti kira-kira butuh berapa modal? Nggak banyak ya? Nggak banyak sih, modal awal saya 2 juta lah. 2 juta ya? Untuk sambil bangun ininya. Tempatnya juga sih ya? Okay. Alhamdulillah dalam waktu paling berapa ya, 5 bulan kita udah dapat balik madunya. Ya, udah balik. Berarti jarak waktu dari mulai ini itu sekitar 5 bulan? Iya, udah dapat madunya bisa? Udah mulai untuk panen rutin 3-4 bulan. Nah ini kita juga nanti di kebun sebelah kita menyiapkan tanaman-tanaman penghasil madunya. Nanti ada ya? Lebih banyak lagi ya? Nanti iya, kembang ini ya? Ini. Lagi kita mau nih pada ngarai. Oh, ini. Ini namanya bunga saroja. Apa Mas? Santos. Santos. Santos lemon. Nah, dia. Ini salah satu contoh bunganya ya Mas?
Tapi ada bunga-bunga apa di daun-daun sini ya Mas? Ini nanti itu ya? Iya, ini bunganya kayak gini, wingi kan garingan nah, terang. Oh iya, sip. Oh iya, oke. Ini dibikin rumah-rumah. Ini iya apa Mas? Iya. Nantinya? Heeh. Oh. Nah, kayak yang tawon gede kene ngene iki. Ini ukurannya besar. Wow, itu bisa besar sebenarnya. Beda jenis. Oh, beda jenis. Yang tadi itu jenis apa? Yang kecil-kecil? Jenis Levisap ini jenis Itama. Itu terbang semua nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, ini jinak ya teman-teman, tidak menyengat. Ada lubangnya nggak sebelah sini? Bawang Oh, ternyata lubangnya di sini. Nah, ini kantong madu, ini isi madu nih. Oh, nih. Itu bisa langsung dimakan nggak sih? Bisa. Bisa aja nih sedotan ya. Langsung ya? Iya. Takutnya. Memang seperti itu ya? Dominan kecut. Oke. Berarti lebah kelanceng itu memang ada beberapa jenis maksudnya? Ada yang besar, ada yang kecil gitu Iya, Pak? ada yang besar, ada yang kecil. Semakin besar berarti semakin banyak menghasilkan Jenis- madunya apa sama? Jenis ini semakin banyak. Ini 1 bulan bisa dapat 500 mili. 500 mili. 500 mili. Kalau di packing botol-botol itu yang di rumah Satu itu botol berapa? marjan. Oh, 1 botol Ya, marjan. paling enggak 1 bulan kita bisa dapat Berapa botol marjan? 250.000 lah. Oh, berarti Air berapa cat. botol itu kalau di 1 botol marjan untuk 1 bulan. 1 bulan. Ini tumbuhan kayak waluh. Mana? Waluh Jipang sini kok. Ini untuk rambatan waluh. Pakai tapi tetap kelaceng juga Iya, lebahnya. kan waluh kan bunga terus. Selain dapat sayurnya, dapat Iya, benar pinter ya. Berarti membudidayakan itu ya. Wah, ini kelaceng. Berarti setiap panennya itu setiap hari apa 3 bulan sekali nih iki. 3 bulan? Ini berarti Kalau yang kemarin- kecil 3 bulan sekali, kalau yang tadi jenis yang besar itu bisa 1 bulan sekali. Kalau panen berarti ini kapan dipanen terakhir? Berarti Panen terakhir 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Berarti ini nunggu Nunggu 2 bulan sudah 2 lagi. bulanan lagi. Berarti sekitar bulan ini September, November. Oh, Oh, berarti besok teman-teman kalau mau lihat panennya kita kesini lagi 2 bulan lagi. Oke, ini nih. Jadi ini sarangnya ya. iya, yang asli. Sini nih. Asli nih tempat tinggalnya. Tempat tinggal yang asli ini. Ini Manfaat juga. dari madu itu apa sih, Mas? Oh iya, untuk madu kelanceng itu manfaatnya paling tinggi karena mampu meregenerasi sel-sel tubuh yang rusak. Kayak untuk orang penyakit dalam habis sesar, operasi itu sangat Mengembalikan efektif. itunya Iya, bagus ya. Oh. sel-sel tubuhnya bisa kembali dengan baik. Selain itu stamina juga buat stamina kalau diminum sehari pasti. juga. Heeh. Ini antioksidannya paling tinggi nih sih. Ini. Iya, cuman kan panennya nggak banyak. Tapi kalau diminum setiap hari itu madu nggak masalah kan? Nggak masalah. 1 botol marjan itu berapa mili? 460. Berapa harganya? Harganya 250. Terus jenengan selain itu membuka itu stand sendiri di rumah. Iya. Selain itu dijual kemana? Kita online sama membangun jaringan reseller. Oh, ada reseller juga Iya, ngambil. jadi per Januari ini saya resign dari guru. Oh, sudah. Oh, Jenengan udah resign. udah Tak kira ini resign. sampingan. Saya fokus karena ternyata Harus fokus. sampingannya menghasilkan lebih banyak gitu. bagus. Oh, yes. Jadi akhirnya saya putuskan untuk fokus di budidaya lebah. Saya baru tahu ini lah ada penghasilan yang menjanjikan ya. Oh, resellernya udah banyak berarti Mas. Di mana Ada- aja? Sekitar sini apa udah keluar? Banjarnegara ya ada Di luar sekitar. kota udah ada belum? Di luar kota ada teman-teman dulu waktu kuliah. Kemudian agen-agen juga ada. Kalau untuk Banjar ya sekitar 30-an lah. 3 bulan. Tapi Banjar itu banyak nggak sih yang ini? Maksudnya budidaya ini? Iya belum banyak. Belum banyak sih. juga Belum ya? banyak karena belum begitu diketahui oleh masyarakat. Tapi besok saya bikin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita besok bikin. Ini ya, laduni ya teman-teman nih. Nih, laduni lebah. Apa tadi? Kelanceng. Bahasa Indonesianya emang kelanceng. Trigona nama ilmiahnya. Oh, trigona nama ilmiahnya. Oke.
Ini kalau ada yang hitam juga ini apa maksudnya? Itu lebah dari madu dari Sumatera. Oh, tapi Dari hutan akasia. enggak itu sendiri ya maksudnya? Saya ada di sana budidaya di Jambi. Di Jambi ada lebah mellifera. Ini masih dicampur apa ya? Itu karena apa ya? Nektar kaliandra, bunga kaliandra itu kan memang madunya bisa membeku. Jadi tapi nggak masalah. nggak masalah. Nanti sedikit bahas tentang mitos-mitos madu yang dianggapnya ngetesnya pakai kulkas, tisu itu semua nggak benar. Oh ya. Ini. Nah, bunga matahari. Nggak ada. Ini plastik. Nggak bisa ya. Ini teman. Wah. Ini contoh. Bisa dimakan? Bisa. Serius? Serius. Bisa dimakan juga bisa dibawa pulang? Bisa. Boleh dibawa pulang. Ini kan tadi ada yang minta di rumah. kalau tadi kan dari jenis madu kelanceng, Ya, ini jenis madu unduan lokal. Ini sarang yang masih ada sarangnya. Nanti bisa dicicipi rasanya gimana. Ini warnanya kuning dari bunga kaliandra. Berarti ini beda lagi ya dari tadi? Jadi warna madu itu berdasarkan bunga yang dihisapnya. Oh, jadi kalau tadi kan bunga apa tadi? Tadi bunga santos, terus ini dari bunga kaliandra, warnanya kuning. Ini kita budidayakan di Pejawaran karena di sana memang lahannya sangat Lebih memungkinkan luas, untuk menghasilkan madu. Besok kita ke sana ya, langsung lihat. Kita di sini cuma dikasih sampel apa ya namanya? Silahkan dicoba jajal. Nyoba nggak? Nyobain nggak? Serius ya nyobain nggak? Nyobain. Ininya bisa dimakan juga? Nek aku sih tak kepeh. Oh iya dikepeh aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Wow. Baru pertama kali. Bismillah ya. Teman-teman, rasanya itu madu. Emang madu ya. Manis banget, manis banget. Sangat-sangat manis. Ya. Luar biasa tuh manisnya sampai. Terus yang tadi itu soal apa? Terus madu apa namanya? Jujur. Yang pakai tisu apa? Oh iya, ini ya untuk kita, untuk teman-teman untuk bisa mengetahui ingin cari madu yang murni itu ada. Sering kita lihat di masyarakat itu ngetesnya pakai tisu. Kalau Pakai apa itu namanya? Kalau tembus, api apa ya? Pakai api juga ya? Kalau tembus katanya nggak murni. Saya perlu jelaskan dulu, madu tingkat kekentalan itu berdasarkan kadar air alaminya. Terus kemudian berdasarkan usia madu. Jadi kalau sarang ini sudah nutup, ini usia madu matang. Ini sarangnya nutup. Jadi ada beberapa madu yang dipanen sebelum sarangnya nutup, jadi madunya sangat encer. Contoh madu di lahan kopi. Karena di lahan kopi itu hanya sekitar 7 hari bunganya sudah nggak keluar nektarnya. Jadi harus dipanen segera biar tidak dimakan kembali oleh lebahnya. Sementara usia kematangan madu itu untuk sampai bisa kental itu di usia sekitar 21 hari. Jadi ada madu encer. Jadi berarti belum siap panen ya sebenarnya? Ya sebenarnya madu masih belum mentah, masih mentah, tapi murni. Kemudian masalah madu mengkristal di kulkas itu nggak jaminan murni dan tidaknya, karena dari bunga kaliandra ini itu walaupun saya sudah membuktikan dari budidaya sendiri, panen sendiri, saya masukkan kulkas itu memang terjadi mengkristalan. Jadi tidak jadi jaminan bahwa mengkristal itu palsu. Bisa saja sirup marjan itu di kulkas juga nggak akan beku, jadi nggak ada jaminan kayak gitu. Oh iya, itu asli apa enggaknya ya? Iya, seperti itu. Tapi ada cara nggak biasanya yang lebih, maksudnya kayak lebih apa gitu yang biar tahu itu asli apa enggak? Ya memang satu cara yang paling akurat adalah uji lab. Uji lab. Kemudian beli madu itu benar-benar kita tahu siapa penjualnya, dia di mana panennya, kemudian benar-benar istilah kalau dalam Islam itu ada sanatnya, hadis itu harus ada sanatnya, siapa yang
sanad sampai Rasulullah. Lah ini sanad sampai panennya. Oke. Biar kita tidak tertipu madu-madu palsu atau madu pabrikan. Oh iya benar. Itu teman-teman informasi yang sangat-sangat membantu kita ya. Kan kita tahunya kalau madu itu palsu apa enggaknya kan biasanya ada cara-cara, ternyata itu mitos. Itu mitos. justru madu murni itu dimakan semut. Padahal sering orang ngomong madu itu semut nggak doyan. Iya. Justru salah. Justru semut itu punya naluri yang tinggi. Kalau madu bikinan pabrik itu justru semut nggak doyan. Karena ada pemanis buatannya. Justru madu murni ini semut doyan. Karena naluri semut ini nggak berbahaya gitu. Itu justru kebalik anggapan masyarakat selama ini bahwa madu murni itu tidak dimakan semut. Semut sangat suka. Itu seperti itu. Jadi kita patahkan mitos-mitos yang beredar yang sebenarnya itu dihembuskan oleh para pemain madu palsu. Iya betul. Ya, Jadi gitu. kalau pengen tahu madunya asli apa enggak, ke lab dicek sendiri sebelum minum madu. Kalau aku sih udah tahu di sini ada, jadi ini sih benar-benar asli ya. Kita kan tadi udah lihat-lihat juga, ada lebahnya juga. Jadi insya Allah ini asli ya Mas ya. Asli dan murni. Beda ya kalau hanya beda. asli toh? Asli itu diproses oleh lebah. Iya. Tapi Murni. kadang murni itu dari nektar tumbuhan, dari benar-benar menghisap dari sari tumbuhan. Apa ada makanan lain lebah selain yang? Ada pemain madu itu untuk biar meningkatkan kapasitas panennya, lebahnya itu dikasih cairan gula. Jadi bisa. nanti asli diproses oleh lebah, tapi bahan bakunya bukan dari bunga. Nah itu ada bedanya ya. Bedanya untuk situ ya teman-teman. asli sama murni. Kita Asli menggunakan asas murni. Benar-benar tidak dikasih pakan tambahan. Karena itu beresiko untuk pakan tambahan itu untuk orang yang kena diabetes itu fatal. Iya. Minum madu malah kadar gulanya naik. Kan berbahaya. Iya. Oke. Asli dan murni. Teman-teman, nanti yang butuh madu ya, ini asli. Tadi Masnya udah cerita panjang dan lebar tentang apa madu yang murni dan asli. Ini tuh udah nggak kaleng-kalengan asli murninya ya. Ini tuh dari Laduni. Nih alamat ini tuh ada Facebooknya juga, ada Instagramnya juga ya. Iya. Nanti buat order bisa di Nomor ada Shopee juga. Mas Zainal Mas Zainal dari Dawan Nah, Madukoro. di Dawan nih tetangga, nanti kayak lewat saya aja juga bisa. Saya nanti jadi reseller ya Mas. Boleh. Ada sampingan jual madu. Teman-teman yang di rumah mungkin pengen tahu nih apa sih maksudnya susahnya mengelola bisnis madu, apa mudahnya, begitu mudahnya gitu loh, biar teman-teman tuh ada gambaran besok kalau mau wah ini dah apa ini madu kan tadi kan madunya cuma cari di itu ya. Iya. Nah itu loh. Sebenarnya memang semua orang kalau melihat orang lain itu enak ya. Iya. Cuman untuk budidaya ini itu saya 2 kali gagal karena nggak tahu ilmunya lebah. Tapi pernah mencoba, awal itu pernah mencoba tapi gagal. Nah itu teman-teman, jadi nggak Berarti instan ya, ada prosesnya. 1 kali saya sewa lahan di Pejawaran, saya bawa lebah sekitar 30 kotak. Hitungan bulan kabur semua. Apa lebahnya? Kabur karena perawatannya tidak benar. Kemudian kedua kali ada sekitar 25 kotak kabur lagi. Tinggal kotaknya. Nah alhamdulillah di ketiga ini saya nggak menyerah. Saya coba lagi, belajar lagi untuk perawatan agar lebah itu tidak kabur, bagaimana perawatan rutin, bulanan. Itu akhirnya alhamdulillah saya sudah mulai menuai hasilnya, dapat panenannya seperti itu. Jadi memang semuanya harus fokus. Dulu saya gagal karena masih kerja, jarang ke hutan, ya rintangannya itu Mbak. Jadi lebah itu rata-rata ya di pegunungan. Proses ya dengan tubuh saya seperti ini tuh sangat tersiksa sebenarnya. Harus naik ke lokasi budidaya itu tersiksa banget sampai nggak bisa dilewati kendaraan gitu. Harus jalan kaki. Iya, jalan kaki seperti itu. Itu udara memang mempengaruhi. Pengaruh, suhu sangat pengaruh. Suhu ya. Kalau di sini memang lebah ini Dok yang bisa. Untuk langsung di suhu panas bagus. Kalau untuk lebah ondoan serana ini bagus di yang sejuk.
gitu ya. Nah itu tadi kalau kita nggak tahu ilmunya. Terus tapi nantinya ini bubar. madu ini tuh bisa dibawa ke sini nggak? Apanya? Yang madu ini, jenis ini. Untuk jenis lebah ini, lebahnya belum ya? tetap di Harus sana. ya. Karena riskan sekali itu kalau nggak nyaman itu dia pergi. Jadi, makanya mencari lokasi yang tepat pun itu menjadi salah satu pertimbangan. Saya itu tadi bingung. Itu madu pada berkeliaran balik lagi apa enggak gitu loh. Ternyata perawatan juga ya, perawatan dan tempat yang nyaman juga. Tempat ya? yang nyaman juga. Juga hama seperti hamanya apa? Burung serwiti itu juga menjadi kendala yang belum terpecahkan buat saya. Capung. Oh, capung juga? Iya, makan capung, itu juga? Makan itu, makanya itu sangat menjadi kendala. Masih ya? Masih belum menemukan belum ketemu cara. Solusi. Paling kita ya, apa ya, sementara masih kita menggunakan suara burung hantu lewat speaker, itu untuk mengusir serwiti. Itu yang baru saya coba, memang serwitinya agak perlahan pergi gitu. Tapi kan tidak mungkin setiap hari. Iya. Berarti ini belum ya? Belum masih dalam proses dan proses terus. Ya, teman-teman tetap yang namanya usaha tetap ada ya. Yang namanya hama dan lain sebagainya tetap ada. Hamanya itu malah kalau bahasa Jawanya kinjeng ya. Kinjeng. Oh, kinjeng makanya ya teman-teman, omsetnya itu berapa sampai keluar jadi bapak guru. Memutuskan untuk resign jadi guru tuh. Berapa Mas? Kira-kira 1 bulan mungkin ya? Dalam 1 bulan. Ya, kita kan gini, kita tidak hanya jual madu dari kita sendiri karena kebutuhan pasar sangat luas. Iya, betul. Mungkin jadi kalau kita belum mencukupi ya. Kita itu ada asosiasi peternak lebah di bawah naungan Dinas Kehutanan. Dan itu kita bermitra dengan peternak yang sudah ikut anggota biar terjamin keamanannya. Kita tampung nih semua hasil peternak di Banjarnegara. Kami juga invest di Jambi, di Sumatera. Ya kalau 1 bulan ya rata-rata, tapi kan tidak mesti ya. Iya. Kita untuk omset 1 bulan ya bisa sampai 50 juta. Wow, 50 juta. Besok aku ikut. Karena memang kalau orang sudah percaya dan yakin ini barang bagus, itu sudah mengalir. Juga kita perlu namanya mindsetnya kita dirubah ya. Soalnya kan kadang kita taunya madu mahal gitu ya. Mungkin ini dijual berapa sih segini? Ini 75. Ini 75 teman-teman, tapi kan ini murni dan gini, asli. Sebenarnya madu palsu dengan madu murni itu mahal madu palsu. Apa iya? Karena ketika kita melihat mahal dan murah itu adalah dari manfaat. Kita beli madu palsu nggak ada manfaatnya, itu mahal banget. Ngapain harus beli? Beli madu murni harganya lebih tinggi, tapi itu lebih murah. Jadi prinsip saya tidak mahal karena imbang dengan manfaatnya. Sekarang kita beli mobil 20 juta, terus kemudian beli mobil baru ratusan juta. Tidak mahal karena itu baru, kualitasnya lebih bagus. Jadi nek wong Jawa ki anarga narupa gitu. Iya, itu loh pepatahnya orang Jawa. Jadi beli ya yang murni lah. Kita nyari madu kan cari manfaatnya, bukan cari manisnya. Iya. Kalau hanya cari manisnya kan beli gula aja bisa. Ya alhamdulillah saya memutuskan untuk fokus di madu, resign dari dulu pernah jadi Pak Guru. Ya, omsetnya wow. Sekarang fokus sebagai pedagang madu dan pembudidaya. Yes, teman-teman, tadi itu banyak ya pengalaman dari Mas Zainal tentang budidaya lebah. Mas tadi? Lebah kelanceng. Lebah kelanceng, dari lebah menghasilkan madu. Mungkin cukup sekian ya teman-teman video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, sama komennya ya yang belum ditunggu biar nih semangat besok bikin video selanjutnya. Dah.